Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki halaman pertama dari Iqra 1. Di sini ada keterangan baca terus aba dan seterusnya, tidak perlu dieja, baca dengan pendek. Nah, untuk huruf yang pertama yaitu hamzah. Kenapa bisa disebut hamzah? Tidak disebut alif. Apa perbedaannya? Nah, perbedaan antara hamzah dan alif yaitu bisa disebut hamzah karena dia berharokat. Sedangkan apabila tidak berharokat, maka dia disebut alif. Nah, maka di sini berharokat meskipun hurufnya tegak lurus, tetapi kalau dia berharokat maka kita sebut dia hamzah. Nah, bagaimana cara mengucapkan hamzah ini, a ini? Caranya yaitu termasuk huruf halki, yaitu berada di ujung tenggorokan ataupun di pangkal tenggorokan. Kemudian ucapkan secara tipis a. Oke, kita ulangi a. Nah, di mana letak makhrajul huruf dari a ini? Adapun makhrajul huruf a ini yaitu terletak di pangkal tenggorokan ataupun ujung tenggorokan, atau bisa disebut dengan aqsal halki, dan diucapkan secara tipis maka akan berbunyi a. Oke, akan saya ulangi a. Ingat letaknya di pangkal tenggorokan a. Adapun batas untuk membuka mulut kita mengucapkan a ini yaitu dengan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis, serta tegakkan lurus arahnya ke atas. Untuk huruf yang kedua yaitu huruf ba. Cara makhrajul hurufnya yaitu dengan menempelkan bibir bagian atas ke bibir bagian bawah, kemudian pantulkan maka akan berbunyi ba. Baca secara tipis, kita ulangi ba. Dimulai dari pertama a ba. A ba. Oke, ulangi sekali lagi a ba. Oke, kita ke huruf selanjutnya dengan dibaca secara diulang-ulang dengan 3 kali. Ba a ba. Ba a ba. Ba a ba. A ba a. Oke, saya ulangi a ba a. A ba a. Lanjut ba a a. Ulangi lagi ba a a. Ba a a. A a ba. A a ba. A a ba. Ba ba a. A ba ba. A ba ba. A ba ba. Ba a ba. Ba a ba. Ba a ba. A ba a. A ba a. A ba a. A a a. Ba ba ba. A ba. A ba. A ba. A ba. A ba. A ba. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 2. Di sini ada huruf ba dan juga ta. Bedanya kalau ba itu titiknya di bawah, kalau misalnya ta itu titik 2 berada di atas. Untuk cara melafadzkan huruf ta ini yaitu ujung lidah merapat dengan lurus tanpa ditekan pada pangkal beberapa buah gigi bagian atas. Kemudian ucapkan ta. Ta. Awas, saya ulangi. Cara melafadzkan huruf ta ini yaitu dengan cara ujung lidah merapat
dengan lurus tanpa ditekan pada pangkal beberapa buah gigi bagian atas. Oke, kita ulangi lagi. Ta. Ulangi lagi. Ba, ta. Ba, ta. Ba, ta. Oke, kita ulangi lagi secara 3 kali 3 kali. A, ta, ba. A, ta, ba. A, ta, ba. Selanjutnya ta, ba, a. Ta, ba, a. Ta, ba, a. Ta, a, ba. Ta, a, ba. Ta, a, ba. A, ba, ta. A, ba, ta. A, ba, ta. Ba, ta, a. Ba, ta, a. Ba, ta, a. A, ta, ba. Oke, ulangi lagi. A, ta, ba. A, ta, ba. Ta, a, ta. Ta, a, ta. Ta, a, ta. Ba, a, ta. Ba, a, ta. Ba, a, ta. A, ta, ba. A, ta, ba. A, ta, ba. Ta, ta, a. Ta, ta, a. Ta, ta, a. A, ba, ta. A, ba, ta. A, ba, ta. A, ba, ta. Nah, untuk di halaman 3 ini, di sini ada huruf ba, ta, sa. Ada huruf ba, ta, sa. Nah, untuk di sini ada huruf sa. Bagaimana cara kita melafadzkan huruf sa ini? Cara melafadzkan huruf sa ini yaitu dengan ujung lidah menempel pada ujung gigi bagian atas tanpa memainkan atau mengkerungkan bibir bagian bawah. Oke, saya ulangi. Jadi untuk melafadzkan huruf sa ini yaitu dengan ujung lidah merapat dengan lurus tanpa ditekan pada ujung beberapa gigi bagian atas dan tanpa memainkan atau mengkerungkan bibir bagian bawah. Oke, coba kita ucapkan sa. 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 Kita ulangi dari pertama. Ba, ta, sa. Ba, ta, sa. Oke, kita melanjutkan bacaan Iqra kita, Iqra 1 di halaman 3. Secara biasa ya, diulang secara 3 kali 3 kali. Sa, a, ba. Sa, a, ba. Sa, a, ba. Lanjut. Sa, ba, ta. Sa, ba, ta. Sa, ba, ta. Ba, ta, ta. Ba, ta, ta. Ba, ta, ta. Ba, a, sa. Ba, a, sa. Ba, a, sa. A, ta, ba. A, ta, ba. A, ta, ba. Sa, ba, sa. Sa, ba, sa. Sa, ba, sa. Ta, ba, ta. Ta, ba, ta. Ta, ba, ta. A, sa, sa. A, sa, sa. A, sa, sa. Ta, ta, a. Ta, ta, a. Ta, ta, a. Ba, sa, sa.
ba, sa, sa, ba, sa, 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 ba, ta, sa, ba, ta, sa, ba, ta, ba, ta, sa, ba, ta, sa, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa. Oke, sekarang kita melanjutkan halaman selanjutnya, yaitu halaman 4 dari Iqra 1. Di sini ada huruf ja. Bagaimana cara melafadzkan huruf ja ini? Atau bagaimana cara makhrajul huruf dari ja ini? Jadi melafadzkan cara huruf ja ini yaitu dengan dua sisi lidah atau tepi-tepi lidah bagian tengah itu dihimpit oleh gigi dan tepi-tepi lidah bagian ujung diambangkan dengan lurus. Oke, kita ulangi. Cara melafadzkan atau makhrajul huruf daripada ja ini yaitu dua sisi lidah atau tepi-tepi lidah bagian tengah dihimpit oleh gigi dan tepi-tepi lidah bagian ujung diambangkan dengan lurus. Oke, coba kita ucapkan ja. Sekali lagi, ja, ja. Oke, sekarang kita lanjutkan baca dengan seperti biasa, yaitu dengan diulang secara 3 kali 3 kali. A, ja, ja. A, ja, ja. A, ja, ja. Lanjut, sa, a, ja. Sa, a, ja. Sa, a, ja. A, ta, ja. A, ta, ja. Sa, ba, ja. Sa, ba, ja. Sa, ba, ja. Ba, ja, sa. Ba, ja, sa. Ba, ja, sa. Sa, a, ja. Sa, a, ja. Sa, a, ja. Ja, a, ba. Ja, a, ba. Ja, a, ba. Ja, a, sa. Ja, a, sa. Ja, a, sa. Ta, a, ja. Ta, a, ja. Ta, a, ja. Sa, ja, ja. Sa, ja, ja. Sa, ja, ja. Ja, a, ja. Ja, a, ja. Ja, sa, sa. Ja, sa, sa. Ja, sa, sa. A, ba, ta, sa, ja. A, ba, ta, sa, ja. A, ba, ta, sa, ja. Di sini kita menemukan huruf ja dan juga ha. Huruf ja kita sudah dijelaskan di video sebelumnya dan sekarang kita akan melanjutkan huruf ha.
huruf hijaiyah ha. Bagaimana cara melafadzkan huruf ha ini? Cara melafadzkan huruf ha ini yaitu berada di tengah-tengah tenggorokan. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini ada yaitu cara makharijul huruf daripada ha ini, yaitu di tengah-tengah tenggorokan dengan cara lidahnya lurus, diambangkan secara lurus. Oke, kita bunyikan ha, ha, ha. Jadi dia di tengah tenggorokan dan bersih. Ja, ha. Kita ulangi 3 kali. Ja, ha, ja, ha, ja, ha. Sekarang kita lanjutkan ke bawah dengan cara diulang 3 kali. Ja, a, ha. Ja, a, ha. Ja, a, ha. Ha, ha, sa. Awas jangan sampai lupa, sa sudah dibahas. Sa, cara melafadzkannya yaitu sa. Ha, ha, sa. Ha, ja, ta. Ha, ja, ta. Ha, ja, ta. Ba, ha, sa. Ba, ha, sa. Ba, ha, sa. Ja, ha, ta. Ja, ha, ta. Ja, ha, ta. A, ha, ba. A, ha, ba. A, ha, ba. Ja, a, sa. Ja, a, sa. Ja, a, sa. Ha, a, ha. Ha, a, ha. Ha, a, ha. Sa, ba, ha. Sa, ba, ha. Sa, ba, ha. Ta, a, ha. Ta, a, ha. Ta, a, ha. A, ja, ja. A, ja, ja. A, ja, ja. A, ha, ha. A, ha, ha. A, ha, ha. A, ba, ta, sa, ja, ha. A, ba, ta, sa, ja, ha. Sekarang kita melanjutkan ke halaman Iqra 1, halaman 6. Di sini kita menemukan huruf ja, ha, kha. Ja sudah diterangkan, ha juga sudah, kemudian kha. Di sini kita bertemu dengan huruf kha. Huruf ha dan kha ini termasuk huruf halqi. Apa perbedaannya? Untuk ha ini dia berada di tengah-tengah tenggorokan, ha. Kemudian dia dilafadzkannya bersih. Dan untuk kha ini dia berada di tenggorokan, tetapi dia berada di pangkal lidah. Oke, perhatikan gambar di sini. Di sini untuk ha itu di tengah tenggorokan, kalau kha meskipun dia huruf halqi tetapi dia di pangkal lidah. Oke, kita coba ulangi. Ja, ha, kha. Ja, ha, kha. Kita lanjutkan, ulangi secara 3 kali. Ha, a, kha. Ha, a, kha. Ha, a, kha. Ja, a, kha. Ja, a, kha. Ja, a, kha. Sa, a, kha. Sa, a, kha. Sa, a, kha. Kha, ta, ja. Kha, ta, ja. Kha, ta, ja. Ba, a, kha. Ba, a, kha. Ba, a, kha. Ta, ha, sa.
ta, ha, tha. Ja, a, ha. Ja, a, ha. Ba, ha, tha. Ba, ha, tha. Ba, ha, tha. Ta, a, kho. Ta, a, kho. Ta, a, kho. Ja, ha, tha. Ja, ha, tha. Ja, ha, tha. A, kho, kho. A, kho, kho. A, kho, kho. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. A, ba, ta, tha. Ja, ha, kho. A, ba, ta, tha. Ja, ha, kho. Di sini kita bertemu dengan huruf da. Di mana letak huruf da ini makhrajul hurufnya? Adapun makhrajul huruf daripada da ini yaitu berada di ujung lidah bersama pangkal-pangkal gigi seri. Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Makhrajul huruf daripada da ini yaitu berada di ujung lidah bersama pangkal-pangkal gigi seri. Kemudian ada berapa sifat daripada huruf da ini? Untuk sifat huruf hijaiyah daripada da ini, dia memiliki 5 sifat. Yang pertama, dia dibaca jelas atau kita sebut jahru. Yang kedua yaitu keras atau kita sebut syiddah. Yang ketiga dia merendah atau kita sebut istifal. Kemudian dia juga disifati dengan terbuka ataupun infitah. Yang kelima yaitu dia disifati dengan memantul ataupun qalqalah. Dan bagi yang belum menonton tentang bagaimana sifat-sifat huruf hijaiyah, silahkan tonton dulu sifat-sifat huruf hijaiyah. Karena di sini kita akan membahas tentang makharijul huruf dan juga sifatnya. Oke, kita langsung lanjutkan. Di halaman 7 ini kita bertemu dengan kho, da, da. Oke, sekarang kita baca 2 kali. Kho, da, da. Kho, da, da. Ha, da, kho. Ha, da, kho. Ha, da, tha. Ja, ha, da. Ja, ha, da. Kho, ta, da. Kho, ta, da. Ha, ja, da. Ha, ja, da. Tha, ba, da. Tha, ba, da. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Ha, ba, da. Ja, da, ja. Ja, da, ja. Ha, ja, ta. Ha, ja, ta. Kho, da, da. Kho, da, da. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 8. Di sini kita bertemu dengan huruf da, za. Banyak sekali di kalangan pemula itu salah melafadzkannya antara za dan juga da. Perbedaan antara da dan juga za ini yaitu apabila za dia mempunyai titik sedangkan da tidak. Jadi kita harus bisa membedakannya. Di mana letak huruf daripada za ini? Adapun za ini dia berletak di pada ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Makharijul huruf daripada za itu berada di ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Coba kita sebutkan za. Za, za, a'udzu. Za, za. Ada berapa sifat di dalam huruf za ini? Adapun untuk huruf za ini dia memiliki 4 sifat. Yang pertama jahr,
yang kedua rakhwah, yang ketiga istifal, dan yang keempat infitah. Oke, sekarang kita coba baca dua kali. Perhatikan perbedaannya. Da a za, da a za, kho da za, kho da za, a ha da, a ha da, ja ha za, ja ha za, kho ta da, kho ta da, sa a za, sa a za, ja ha kho, ja ha kho, za ba ha, za ba ha, ha da sa, ha da sa, a kho za, a kho za, da a za, da a za, kho da za, kho da za, a ba ta sa ja ha kho da za, a ba ta sa ja ha kho da za. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 9. Di sini kita mendapati huruf ro. Di mana letak makhrajul hurufnya? Adapun letak makhrajul huruf daripada ro ini yaitu berada di ujung lidah berikut gigi seri yang sejajar, hampir mendekati makhraj nun. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Makhrajul huruf daripada ro ini yaitu berada di ujung lidah berikut gigi seri yang sejajar, hampir mendekati makhraj daripada huruf nun. Kemudian ada berapa sifat mengenai huruf hijaiyah ro ini? Ro ini memiliki 6 sifat. Yang pertama yaitu dibaca jelas atau jahr. Yang kedua antara keras dan lunak atau kita sebut tawassut. Kemudian yang ketiga yaitu merendah ataupun istifal. Yang keempat terbuka ataupun infitah. Yang kelima condong ataupun inhiraf. Yang keenam bergetar atau takrir. Oke, sekarang kita coba baca secara dua kali. Da za ro, da za ro, kho za ro, kho za ro, ro ha da, ro ha da, ja ro za, ja ro za, ro ha sa, ro ha sa, ta za ro, ta za ro, ba ro da, ba ro da, kho ro ja, kho ro ja, ha za ro, ha za ro, ba ro ta, ba ro ta, kho za, kho za, ha ja ro, ha ja ro, a ba ta sa ja ha kho da za ro, a ba ta sa ja ha kho da za ro. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya yaitu halaman 10. Di sini kita bertemu dengan ro dan juga za. Ro sudah dijelaskan tadi, sekarang kita ke huruf za. Bagaimana makhrajul huruf daripada za ini? Adapun makhrajul huruf daripada za ini yaitu berada di ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi-gigi seri bagian bawah. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi letak daripada makhrajul huruf za ini yaitu berada di ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi-gigi seri bagian bawah. Kemudian huruf za ini mempunyai sifat berapa? Adapun sifat daripada huruf za ini dia memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr, yang kedua dia lunak atau rakhwah,
kemudian yang ketiga dia merendah atau istifal, yang keempat terbuka atau infitah, dan yang kelima shafir. Oke, sekarang kita coba sebutkan secara dua kali. Ro, a, za. Ro, a, za. Za, ro, za. Za, ro, za. Za, da, ro. Za, da, ro. Za, kho, za. Za, kho, za. Za, ha, da. Za, ha, da. Fa, ro, za. Fa, ro, za. Kho, ro, ja. Kho, ro, ja. Ta, za, da. Ta, za, da. Ba, za, ro. Ba, za, ro. Fa, ha, za. Fa, ha, za. Ja, a, kho. Ja, a, kho. Za, a, za. Za, a, za. A, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. A, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Di halaman 11 ini kita bertemu dengan huruf sa. Bagaimana cara makhrajul huruf daripada sa ini? Adapun makhrajul huruf daripada sa ini yaitu berada di ujung lidah bersama lapisan gigi seri bagian bawah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makharijul huruf daripada sa ini yaitu berada di ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi seri bagian bawah. Kemudian ada berapa sifat di dalam huruf sa ini? Di dalam huruf sa ini dia memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca samar atau hamas. Yang kedua dia lunak atau rokhwah. Yang ketiga dia merendah atau istifal. Dan yang keempat terbuka atau infitah. Dan yang terakhir shafir. Oke, coba kita baca secara dua kali. Za, a, sa. Za, a, sa. Za, ro, sa. Za, ro, sa. Sa, kho, za. Sa, kho, za. Ha, sa, da. Ha, sa, da. Sa, kho, sa. Sa, kho, sa. Ja, za, ro. Ja, za, ro. Sa, ba, ta. Sa, ba, ta. Za, ro, sa. Za, ro, sa. Sa, kho, za. Sa, kho, za. Za, ha, da. Za, ha, da. Sa, ja, sa. Sa, ja, sa. A, ba, ta. A, ba, ta. Fa, ja, ha, kho. Da, za, ro, za, sa. Fa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman 12 ini kita bertemu dengan huruf sa dan juga sya. Awas, kita harus bisa membedakan antara sa dan juga sya. Makharijul huruf sa sudah kita jelaskan tadi. Sekarang kita makharijul huruf daripada sya. Di mana letak makharijul huruf daripada sya ini? Adapun makharijul huruf daripada sya ini yaitu berada di bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi makharijul huruf daripada sya ini yaitu berada di bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Sya. Sya. Kemudian ada berapa sifat di dalam huruf sya ini? Untuk huruf sya ini dia memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca samar atau hamas. Yang kedua dia dibaca lunak atau rokhwah. Yang ketiga dia dibaca merendah atau istifal.
yang keempat dia dibaca terbuka atau infitah, dan yang kelima dia disifati dengan menyebar atau tafashi. Baik, sekarang coba kita baca secara dua kali. Sa, a, sya. Perhatikan perbedaannya. Sa, a, sya. Sa, sya, sya. Sa, sya, sya. Za, ta, sya. Za, ta, sya. Sya, za, tha. Sya, za, tha. Da, ro, sa. Da, ro, sa. Sya, ta, za. Sya, ta, za. Za, ha, tha. Za, ha, tha. Kho, sya, ba. Kho, sya, ba. Ja, ro, sa. Ja, ro, sa. Sa, sya, a. Sa, sya, a. Ro, sya, za. Ro, sya, za. Ha, sa, da. Ha, sa, da. Za, kho, za. Za, kho, za. A, sa, sya. A, sa, sya. Sya, za, ro. Sya, za, ro. Kho, sa, da. Kho, sa, da. Sya, za, ja. Sya, za, ja. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya. Di halaman 13 ini kita bertemu dengan huruf sha. Bagaimana makhrajul hurufnya? Adapun makhrajul huruf daripada sha ini yaitu berada di ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi-gigi seri bagian bawah. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi makharijul huruf daripada sha ini yaitu berada di ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi-gigi seri bagian bawah. Coba kita ucapkan sha, sha. Kemudian huruf sha ini memiliki berapa sifat? Untuk huruf sha ini dia memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama dia hamas, sifat yang kedua dia lunak ataupun rakhwah, sifat yang ketiga dia naik atau terangkat atau kita sebut isti'la. Sifat keempat dia merapat atau itbaq, dan yang kelima shafir. Oke, coba kita baca secara dua kali. Sha, a, sya. Perhatikan perbedaannya. Sha, a, sya. Sha, sya, za. Sa, ro, sha. Sha, fa, za. Sha, fa, za. Da, sa, sha. Da, sa, sha. Sya, ro, ta. Sya, ro, ta. Sa, kha, sha. Sa, kha, sha. Ha, sha, da. Ha, sha, da. Za, za, sha. Za, za, sha. Ha, za, ra. Ha, za, ra. Sha, ba, sha. Sha, ba, sha. Sa, ja, za. Sa, ja, za. Sha, da, kha. Sha, da, kha. Sha, ja, za. Sha, ja, za. Sha, ra, za. Sha, ra, za. Fa, kha, sha. Fa, kha, sha. A, ba, ta, tha, ja, ha. Kha, da, za, ra, za, sa, sya, sha. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, sha. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman 14 ini kita menemukan huruf sha dan juga dha. Sha sudah dijelaskan tadi, sekarang kita ke huruf dha.
Bagaimana makhrajul huruf daripada dha ini? Adapun makharijul huruf daripada dha ini yaitu berada di tepi lidah serta sekitar gigi geraham atas. Dha. Kemudian memiliki berapa sifat daripada huruf dha ini? Huruf dha ini memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr, yang kedua dia lunak atau rakhwah, yang ketiga naik atau terangkat atau kita sebut isti'la. Kemudian yang keempat dia merapat atau itbaq, dan yang kelima dia dibaca memanjang atau ikhtalah. Coba kita ucapkan secara dua kali. So a do, so a do, ha do ro, ha do ro, a so do, a so do, sha a do, sha a do, sha kha za, sa kha za, do ro ba, do ro ba, so ha fa, so ha fa, so da za, so da za, da sha do, da sha do, sa ha za, sa ha za, ro so da, ro so da, do ta za, do ta za, fa kha za, fa kha za, do ja za, do ja za, sa a sha, sa a sha, so ro do, so ro do, a ba ta fa ja ha kha, da za ro za sa sha so do, a ba ta fa ja ha kha, da za ro za sa sha so do. Di halaman 15 ini kita mendapati huruf ta. Bagaimana makhrajul huruf daripada huruf ta ini? Makhraj huruf daripada ta ini berada di ujung lidah bersama pangkal-pangkal gigi seri. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj daripada huruf ta ini berada di ujung lidah bersama pangkal-pangkal gigi-gigi seri. Ta. Kemudian huruf ta ini memiliki berapa sifat? Untuk huruf ta ini dia memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr, yang kedua dia keras atau syiddah, yang ketiga dia disifati dengan naik atau isti'la, yang keempat dia merapat atau itbaq, dan yang kelima dia termasuk huruf qalqalah atau memantul. Oke, sekarang coba kita baca 2 kali. To a do, to a do, za to sha, za to sha, ha ja to, ha ja to, ta so do, ta so do, za to sa, za to sa, za da to, za da to, da do so, da do so, sa ro to, sa ro to, sha do fa, sha do fa, sha kha to, sha kha to, to ha za, to ha za, ba so do, ba so do, za ro to, za ro to, ja za do, ja za do, fa a sha, fa a sha, sha kha to, sha kha to, a ba ta fa ja ha kha,
Da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 16. Di halaman 16 ini kita menemukan huruf to dan juga zo. Huruf to kita sudah jelaskan tadi, sekarang huruf zo. Bagaimana makhraj huruf daripada huruf zo ini? Makhraj huruf daripada huruf zo ini terletak pada ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada huruf zo ini terletak pada ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Kemudian adapun cara pengucapannya, ujung lidah sedikit keluar seperti huruf za. Namun huruf zo ini lebih tebal daripada huruf za. Seperti zo, seperti itu. Kemudian huruf zo ini mempunyai berapa sifat? Adapun sifat daripada huruf zo ini, dia memiliki 4 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr. Yang kedua dia dibaca lunak atau rakhwah. Yang ketiga dia dibaca naik atau terangkat atau kita sebut isti'ala. Dan yang keempat dia disebut dengan merapat atau itbaq. Coba sekarang kita baca secara 2 kali. Zo, a, to. Zo, a, to. Ba, to, zo. Ba, to, zo. Zo, ha, za. Zo, ha, za. Sa, do, zo. Sa, do, zo. Da, so, zo. Da, so, zo. To, ha, za. To, ha, za. Sha, a, zo. Sha, a, zo. Sa, ro, so. Sa, ro, so. Za, kho, to. Za, kho, to. Fa, ro, do. Fa, ro, do. Za, kho, do. Za, kho, do. Ta, do, zo. Ta, do, zo. So, da, sha. So, da, sha. Ja, to, do. Ja, to, do. Sha, to, zo. Sha, to, zo. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za. Ro, za, sa, sha, so, do, to, zo. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za. Ro, za, sa, sha, so, do, to, zo. Baiklah, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman 17 ini kita mendapati huruf ain, a. Bagaimana makhraj huruf daripada a ini? Makhraj huruf daripada ain ini terletak di bagian tengah-tengah tenggorokan. A. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf ain ini terletak pada bagian tengah tenggorokan atau kita sebut wasatul halki. Coba kita ucapkan a. Kemudian ada berapa sifat di dalam huruf ain ini? Untuk huruf ain ini dia memiliki 4 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr, yang kedua dia dibaca antara keras dan lunak atau tawassut. Kemudian yang ketiga dia dibaca merendah atau istifal. Kemudian yang keempat dia terbuka atau infitah. Coba kita baca secara 2 kali. Perhatikan perbedaannya antara hamzah dan juga ain. Zo, a, a. Zo, a, a. Ta, a, ro. Ta, a, ro. Ba, a, to. Ba, a, to. So, a, za. So, a, za. So, a, do. So, a, do. Da, ha, zo. Da, ha, zo. Ba, a, sa. Ba, a, sa. Sa, a, zo. Sa, a, zo. Sha, to, a. Sha, to, a. Ja, kha, za. Ja, kha, za. Do, a, sha.
do a sha. Za a do. Za a do. A ja zo. A ja zo. Da to do. Da to do. Da to do. To a to. To a to. A ba ta sa ja ha kha da za. Ro za sa sha so do to zo a. A ba ta sa ja ha kha da za. Ro za sa sha so do to zo a. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 18. Di halaman 18 ini kita bertemu dengan huruf A dan juga Gha. Huruf Ain sudah dijelaskan tadi, sekarang kita ke huruf Aghin. Makhraj daripada huruf Aghin ini yaitu terletak pada daerah pangkal lidah dan langit-langit mulut yang berdaging. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada Gha ini berada di daerah pangkal lidah dan langit-langit mulut yang berdaging, karena dia ini termasuk huruf halki tetapi berada di pangkal lidah. Gha, Gha. Kemudian ada berapa sifat di dalam huruf Aghin ini? Di dalam huruf Gha ini dia memiliki 4 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr. Yang kedua dia dibaca lunak atau rakhwah. Yang ketiga dia dibaca naik atau terangkat atau isti'ala, dan yang keempat dia disifati dengan terbuka atau infitah. Sekarang coba kita baca 2 kali, perhatikan perbedaannya. Gha a a, gha a a, da gha gha, da gha gha, a ta gha, a ta gha, sa a gha, sa a gha, ja gha gha, ja gha gha, ja gha gha, sa ta a, sa ta a, ha ra gha, ha ra gha, sha gha ta, sha gha ta, so ra a, so ra a, za kha gha, za kha gha, do a za, do a za, ta gha do, ta gha do, sha ra gha, sha ra gha, ta a gha, ta a gha, ba gha sa, ba gha sa, a ba ta sa ja ha kha da za ra za, sa sha so do to zo a gha, a ba ta sa ja ha kha da za ra za, sa sha so do to zo a gha. Di halaman ini kita bertemu dengan huruf fa. Bagaimana cara makhraj huruf daripada fa ini? Makhraj huruf daripada fa ini terletak pada bagian dalam bibir bawah bersama ujung gigi seri bagian atas. Oke, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada fa ini terletak pada bagian dalam bibir bawah bersama ujung gigi seri bagian atas. Adapun cara pengucapannya seperti huruf F di dalam bahasa Indonesia, disertai suara nafas fa. Kemudian ada berapa sifat di dalam huruf fa ini? Untuk huruf fa ini dia memiliki 4 sifat. Yang pertama dia dibaca samar atau hamas, yang kedua dia dibaca lunak atau rakhwah.
kemudian dia dibaca merendah atau istifal, dan yang keempat dia dibaca secara terbuka atau invitah. Sekarang mari kita baca secara dua kali. Fa a gho, fa a gho, fa a do, fa a do, gho fa so, gho fa so, fa ta ha, fa ta ha, gho ja za, gho ja za, ha fa lo, ha fa lo, to a da, to a da, so fa gho, so fa gho, sha kho do, sha kho do, sa gho lo, sa gho lo, kho fa za, kho fa za, sha gho do, sha gho do, fa za a, fa za a, sa gho to, sa gho to, lo fa ro, lo fa ro, a ba ta fa ja ha kho da za ro za, sa sha so do to zo a gho fa. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 20. Di halaman 20 ini kita bertemu dengan fa dan juga qaf. Fa sudah dijelaskan tadi, sekarang kita ke huruf qaf. Bagaimana makhrajul huruf daripada qaf ini? Adapun makhraj huruf daripada qaf ini terletak pada bagian lidah paling dalam dan langit-langit mulut yang berdaging, qaf, qa. Adapun cara pengucapannya seperti huruf ki di dalam bahasa Indonesia. Dan juga dia tidak boleh disertai nafas. Oke, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada huruf qaf ini terletak pada bagian lidah paling dalam dan langit-langit mulut yang berdaging, qaf, qa. Adapun cara pengucapannya seperti huruf ki, tidak boleh disertai nafas. Kemudian ada beberapa sifat di dalam huruf qaf ini. Untuk huruf qa ini dia memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr, yang kedua dia dibaca keras atau syiddah, yang ketiga dia dibaca naik atau terangkat atau isti'la, dan yang keempat dia terbuka, dan yang terakhir dia memantul atau kita sebut qalqalah. Coba sekarang kita baca secara dua kali. Qa ba do, qa ba do, qa to fa, qa to fa, fa ra qa, fa ra qa, fa gha lo, fa gha lo, fa qa lo, fa qa lo, sa a fa, sa a fa, ha za kha, ha za kha, qa fa sa, qa fa sa, a qa da, a qa da, da gha ta, da gha ta, sha fa a, sha fa a, za qa qa, za qa qa, a ba ta tha ja ha kha da za, ra za sa sha so do, to zo a gha fa qa. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman 21 ini kita bertemu dengan huruf kaf. Di mana letak makhrajul huruf daripada kaf ini? Adapun makhraj huruf daripada kaf ini terletak pada bagian lidah paling dalam, langit-langit mulut yang berdaging dan bertulang, kaf. Kemudian adapun cara pengucapannya seperti huruf K di dalam bahasa Indonesia.
hanya saja disertai dengan keluarnya nafas. Ka. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada kaf ini, dia terletak di bagian lidah paling dalam, langit-langit mulut yang berdaging dan bertulang. Ka. Ka. Kemudian ada berapa sifat di dalam huruf kaf ini? Untuk huruf kaf ini dia memiliki 4 sifat. Yang pertama dia dibaca samar atau hamas, yang kedua dia keras atau syiddah, yang ketiga dia merendah atau istifal, dan yang keempat dia dibaca terbuka atau infitah. Perhatikan perbedaannya, mari kita coba baca secara dua kali. Ka ha o, ka ha o, ka o kho, ka o kho, ka o, ka o, do ha ka, do ha ka, a to fa, a to fa, sha ka ro, sha ka ro, ja ka ta, ja ka ta, o ka fa, o ka fa, za gha sa, za gha sa, so da fa, so da fa, gha fa ka, gha fa ka, za ka to, za ka to, a ba ta fa ja ha kha da za, ro za sa sha so do to zo, a gha fa o ka. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Di halaman 22 ini kita bertemu dengan huruf lam. Bagaimana cara melafadzkan huruf lam ini? Jadi makhraj huruf daripada huruf lam ini berada di dua tepi lidah paling luar hingga ujung lisan. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada lam ini dia berada di dua tepi lidah paling luar hingga ujung lisan. La, la. Kemudian ada berapa sifat di dalam huruf lam ini? Untuk huruf lam ini dia memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr, yang kedua dia dibaca antara keras dan lunak atau kita sebut tawassut. Kemudian yang ketiga dia merendah atau istifal, yang keempat terbuka atau infitah, dan yang kelima dia dibaca secara condong atau inhiraf. Oke, coba kita baca secara dua kali. Q la ba, q la ba, ja la, ja la, kh la to, kh la to, za ka ro, za ka ro, gh la zo, gh la zo, q fa so, q fa so, ha la fa, ha la fa, da gha sa, da gha sa, sha ka la, sha ka la, do ro a, do ro a, za ta zo, za ta zo, ka la la, ka la la, a ba ta fa ja ha kha da za, ro za sa sha so do to zo a gha fa ko ka la. Halaman 23 ini kita bertemu dengan huruf mim. Bagaimana cara makhraj huruf daripada huruf mim ini? Untuk makhraj huruf mim terletak pada merapatkan kedua bibir disertai dengungan dari rongga hidung. Adapun cara pengucapannya seperti huruf M. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada mim ini terletak pada merapatkan kedua bibir disertai dengungan dan rongga hidung. Adapun cara pengucapannya seperti huruf M di dalam bahasa Indonesia.
Kemudian dia mempunyai beberapa sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahar, yang kedua dia di antara keras dan lunak atau tawasud, yang ketiga dia dibaca merendah atau istifal, yang keempat dia dibaca terbuka atau infitah, dan yang kelima dia dibaca dengung atau gunnah. Seperti itu. Coba sekarang kita baca dua kali. Ghamado, ghamado, lamasa, lamasa, jama'a, jama'a, farada, farada, karama, karama, khalata, khalata, somada, somada, zotadha, zotadha, mazaqa, mazaqa, syamala, syamala, fakaha, fakaha, ghamama, ghamama, abata, fajaha, khadaza, raza, sa, sya, so, do, to, zo, a, gha, fa, ko, ka, la, ma. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman 24 ini kita bertemu dengan huruf nun. Bagaimana cara melafadzkan huruf daripada huruf nun ini? Adapun makhraj huruf nun terletak pada dari ujung lidah dan gusi yang sejajar dengannya, disertai dengung dari rongga hidung. Adapun cara pengucapannya seperti huruf N di dalam bahasa Indonesia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf nun terletak pada dari ujung lidah dan gusi yang sejajar dengannya, disertai dengung dan rongga hidung. Kemudian adapun cara pengucapannya dia sama seperti huruf N di dalam bahasa Indonesia. Nah. Kemudian dia juga memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahar, yang kedua dia dibaca antara keras dan lunak, yang ketiga dia merendah atau istifal, yang keempat dia terbuka atau infitah, kemudian dia yang kelima dibaca dengung atau gunnah. Coba sekarang kita baca secara dua kali. Nadhafa, nadhafa, naghasha, naghasha, ta'ana, ta'ana, samada, samada, qarana, qarana, khalaqa, khalaqa, zamana, zamana, kadzaba, kadzaba, janada, janada, kanasa, kanasa, lahadha, lahadha, manana, manana, abata, fajaha, khadaza, raza, sa, sya, so, do, to, zo, a, gha, fa, ko, ka, la, ma, na. Di halaman 25 ini kita bertemu dengan huruf wawu. Bagaimana cara makhrajul huruf daripada wawu ini? Adapun cara makhrajul huruf daripada wawu ini terletak dengan menggabungkan dua bibir ke depan dengan mengangkat lidah bagian paling dalam. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada wawu ini terletak pada dengan menggabungkan dua bibir ke depan dengan mengangkat lidah bagian paling dalam. Adapun cara pengucapannya seperti huruf W di dalam bahasa Indonesia. Kemudian memiliki berapa sifat huruf wawu ini? Untuk huruf wawu ini dia memiliki 5 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahar, yang kedua dia lunak atau rakhwah,
yang ketiga merendah atau istifal, yang keempat terbuka atau infitah, dan yang kelima dia dibaca lembut atau lain. Sekarang coba kita baca secara dua kali. Wa za ro, wa za ro, wa la gho, wa la gho, da wa ma, da wa ma, fa to na, fa to na, qo wa ma, qo wa ma, gho ja'a, gho ja'a, ka wa na, ka wa na, sa ka ta, sa ka ta, kha wa so, kha wa so, sha wa la, sha wa la, dha ha do, dha ha do, wa na wa, wa na wa, a ba ta sa ja ha kha da za, ra za sa sha so do to lo, a gha fa o ka la ma na wa. Sekarang kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita bertemu dengan huruf H. Bagaimana cara melafadzkan huruf H ini? Adapun cara melafadzkan huruf H ini ataupun makhraj huruf daripada H ini terletak pada pangkal tenggorokan. Adapun cara pengucapannya seperti huruf H di dalam bahasa Indonesia. Terasa ada aliran nafas dari hidung namun tidak berlebihan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada H ini terletak pada pangkal tenggorokan. Adapun cara pengucapannya seperti huruf H. Terasa ada aliran nafas dari hidung namun tidak berlebihan. Kemudian memiliki sifat berapa huruf H ini? Untuk huruf H ini dia memiliki 4 sifat. Yang pertama dia dibaca samar atau hamas. Yang kedua dia dibaca lunak atau rakhwah. Yang ketiga dia dibaca merendah atau istifal. Dan yang keempat dia dibaca terbuka atau infitah. Sekarang coba kita baca secara dua kali. Ha ma sya, ha ma sya, ja ha da, ja ha da, da wa ha, da wa ha, fa kha wa, fa kha wa, to ha ro, to ha ro, wa do ha, wa do ha, wa ha lo, wa ha lo, ka ma na, ka ma na, za ha o, za ha o, za ha o, sa ha la, sa ha la, dha gha so, dha gha so, ja ha ha, ja ha ha, a ba ta sa ja ha kha da za, ra za sa sha so do to lo, a gha fa o ka la ma na wa ha. Sekarang kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman 27 ini kita bertemu dengan huruf ya. Bagaimana cara makhrajul huruf daripada huruf ya ini? Adapun cara makhraj huruf daripada ya ini yaitu terletak pada dari bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf ya ini terletak pada dari bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Adapun cara pengucapannya seperti huruf y di dalam bahasa Indonesia. Kemudian memiliki berapa sifat huruf ya ini? Untuk huruf ya ini dia memiliki
5 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr, yang kedua dia dibaca lunak atau rakhwah, yang ketiga merendah atau istifal, yang keempat terbuka atau infitah, yang kelima lembut atau layin. Sekarang coba kita baca secara dua kali. Do ya ro, do ya ro, do ha ya, do ha ya, za ya na, za ya na, sa ya gho, sa ya gho, wa ka la, wa ka la, ha ya kha, ha ya kha, to ha zo, to ha zo, sha ya a, sha ya a, wa fa, wa fa, ha ya ma, ha ya ma, ja za fa, ja za fa, ya da ya, a ba ta sa ja ha kha da za ra za, sa sha so do to zo a gha, fa qa ka la ma na wa ha ya. Halaman 28 ini kita bertemu dengan huruf hamzah. Bagaimana makhrajul huruf daripada hamzah ini? Hamzah itu, makhraj huruf daripada hamzah itu di pangkal tenggorokan. Adapun cara pengucapannya seperti huruf A. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi makhraj huruf daripada hamzah ini berada di pangkal tenggorokan. Kemudian cara pengucapannya seperti huruf A. Mulutnya dibuka. Kemudian memiliki berapa sifat daripada huruf hamzah ini? Untuk huruf hamzah ini dia memiliki 4 sifat. Yang pertama dia dibaca jelas atau jahr, yang kedua keras atau syiddah, yang ketiga merendah atau istifal, kemudian yang keempat yaitu terbuka atau infitah. Sekarang coba kita baca dua kali. A. Secara penulisannya hamzah bisa ditulis seperti alif, juga bisa ditulis seperti hamzah biasa seperti ini. Ini sama dibacanya yaitu A. Kemudian ro juga sama, hanya penulisannya saja bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Dibacanya sama ro. Mim juga sama, di dalam Al-Qur'an penulisannya bisa seperti ini dan juga bisa seperti ini. Ma. Ba ro a, ba ro a, ba ro ro, ba ro ro, o ro a, o ro a ma, a ma, ja za a, ja za a, sa a la, sa a la, ro za o, ro za o, ma da ha, ma da ha, gha ma, gha ma, la a ka, la a ka, ma sha a, ma sha a, ma da ma, sa ya ro, sa ya ro, ja za ma, ka ba da, ma o ta, ka la ma, ha sa na, tha ba ta, ja ha kha, da za ro, za sa sha,
asoro, asoro, toro'a, toro'a, ghafaqo, ghafaqo, kalama, kalama, nawaha, nawaha, hahala, hahala, bayana, bayana, a'ara, a'ara, ba'asa, ba'asa, jahakha, jahakha, dadzara, dadzara, zasasha, zasasha, asada, asada, tadha'a, tadha'a, ghafaqa, ghafaqa, kalama, kalama, nawaha, nawaha, hayata, hayata, akala, akala, manawa, manawa. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman 30 ini ada keterangan perhatian bedakan dengan jelas. Jadi di halaman 30 ini kita harus bisa membedakan makhraj-makhraj huruf yang muskil, yang susah, agar nantinya fasih dalam membaca Al-Quran. Oke, sekarang kita baca 2 kali 2 kali, perhatikan perbedaannya. A, sa, 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 ha, ha, sa, sha, jaza, jaza, sa, sha, raza, raza, sa, so, kha, ta, to, kha, ra, ka, do. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman 31 ini ada keterangan penilaian untuk buku 1. Jika belum mahir, ulangkan sehingga lancar. Jadi di halaman terakhir daripada Iqra 1 ini kita diharuskan mengulang secara terus-menerus agar lancar, agar tahu perbedaan antara huruf-huruf hijaiyah secara makhrajul hurufnya. Oke, sekarang kita baca a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za. Perhatikan perbedaannya. Sa, sha, so, do, to, ro, a, gha, fa, o, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya, a, ha, wa, na, ma, la, ka, o, fa, gha, a, ro, to, do, so, sha, sa, za, ra, za, da, kha, ha, ja, fa, ta, ba, a. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.